Milan Forgotten Talents, where are they now? Ingatkah kita dengan nama-nama yang dulu membuat San Siro bergemuruh? Alexandre Pato, Stefan El Shaarawy, Hasyim Mastur. Mereka pernah disebut masa depan AC Milan, para bocah ajaib yang digadang-gadang jadi legenda berikutnya. Tapi di balik janji dan sorotan itu, ada kisah tentang cedera, tekanan, dan keputusan yang mengubah segalanya. Pato, si wonder boy asal Brasil, sempat memukau dunia. Namun serangkaian cedera membuat karirnya runtuh lebih cepat dari yang kita duga. Kini ia bermain di negaranya sendiri, jauh dari gemerlap Eropa. El Shaarawy, sang Firaun kecil yang sempat jadi ikon muda Milan. Setelah karirnya naik turun di Roma dan Tiongkok, ia akhirnya menemukan kembali semangatnya di Serie A. Dan siapa yang bisa lupa Hasyim Mastur, bocah ajaib yang viral di YouTube sebelum debut profesionalnya. Dulu disebut penerus kakak, kini bermain di klub kecil Yunani, mencoba menyalakan kembali api yang hampir padam. Ada juga nama-nama lain seperti Bryan Cristante, Mbaye Niang, atau Manuel Locatelli yang akhirnya bersinar tapi bukan di Milan. Mereka adalah contoh bahwa perjalanan karir tidak selalu lurus. Inilah kisah generasi yang hilang dari Rossoneri, bakat-bakat yang dulu membuat kita bermimpi, namun kini tinggal kenangan di highlight YouTube. Setiap pemain punya cerita sendiri tentang harapan, kegagalan, dan keberanian untuk bangkit lagi. Jadi siapa dari mereka yang paling kalian rindukan? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, tetap dukung Rossoneri, karena masa depan selalu lahir dari kisah yang pernah terlupakan. Milan Forgotten Talents, where are they now? Karena legenda sejati tidak selalu lahir dari kemenangan. Setelah Mazdas, Bento masuk radar. Masalah besar di bawah misar AC Milan belum juga menemukan solusi. Situasi Mike Maignan yang belum berubah membuat manajemen Rossoneri terus mencari opsi baru di bursa transfer. Semakin hari peluang Maignan bertahan di San Siro semakin tipis. Itu artinya Milan harus bergerak cepat, mencari pengganti yang bisa menjaga warisan sang penjaga gawang asal Prancis itu. Namun masalahnya tidak sesederhana itu, karena kontrak Maignan kemungkinan berakhir tanpa biaya transfer. Milan tak bisa menghamburkan uang besar untuk kiper baru, terlebih mereka juga butuh penyerang baru musim depan. Meski begitu, satu hal pasti, pengganti Maignan tak bisa asal murah. Kualitas seorang Mike tak bisa digantikan dengan kiper biasa. Dan kini radar pencarian Milan mengarah ke satu nama menarik, Bento Mateusz Krepski. Menurut laporan Tutto Mercato Web via Milan News, kiper asal Brasil itu kini bermain di Arab Saudi dan punya ambisi besar menembus skuad Piala Dunia bersama tim nasional Brasil. Bento melihat kepindahan ke Eropa sebagai tiket menuju panggung dunia. Menariknya, bukan hanya Milan yang tertarik, Inter juga mengamati situasi ini dengan serius. Meski didatangkan seharga 18 juta euro, kabarnya ia bisa dilepas Januari nanti hanya dengan 10 juta euro. Namun ada satu kendala besar, gajinya. Milan tak akan menyanggupi bayaran 6 juta euro per tahun untuk seorang kiper. Jadi apakah Bento akan menjadi suksesor Maignan di San Siro? Atau justru Milan harus mencari nama lain yang menjaga gawang Rossoneri musim depan? Ya, satu hal yang pasti, drama di bawah Mister Milan masih jauh dari kata selesai.
Derby della Madonnina, analisis taktik AC Milan dan kunci kemenangan melawan Inter. Derby della Madonnina selalu lebih dari sekedar 3 poin. Ini soal harga diri. Bagaimana Massimiliano Allegri menyiapkan pasukan dan apa yang harus diperhatikan saat duel ini terjadi? Pertama, derby besar berikutnya dijadwalkan pada akhir November. Tiket dan persiapan kota sudah mulai memanas. Ini bukan sekedar laga, ini momen untuk menunjukkan arah musim. Musim panas ini Milan menunjuk Massimiliano Allegri untuk mengembalikan stabilitas dan ambisi klub. Allegri membawa gaya manajerial yang sangat terstruktur, fokus pada keseimbangan pertahanan dan serangan terukur. Dan itu jelas akan berperan besar saat derby, di mana kontrol taktik sering menentukan hasil. Dari sisi pemain, perhatian akan tertuju pada kreativitas sayap dan finishing lini depan. Pemain-pemain seperti Rafael Leao dan lini serang lain harus tampil tajam jika Milan ingin menekan Inter. Sementara itu, kabar kebugaran rival juga selalu mempengaruhi strategi. Media Italia hari ini menyorot beberapa isu kebugaran di skuad lawan yang bisa dimanfaatkan Milan. Derby sering diputuskan oleh momen dan semangat mental. Ingat comeback Milan di ajang Supercoppa yang memberi bukti bahwa Rossoneri bisa berjuang sampai akhir. Momentum semacam itu bisa jadi modal psikologis besar sebelum derby. Namun konsistensi musim reguler juga penting. Milan harus menghindari jeda performa menjelang laga. Allegri membawa eksperimen taktik dan disiplin. Milan punya bahan bakar historis untuk tampil besar. Dan perkembangan kebugaran lawan serta keputusan taktis di hari H akan menentukan siapa yang memenangi Derby della Madonnina.